Kalau orang di saat-saat detik kematian, namanya disebut sakaratul maut. Sakara itu maknanya dalam bahasa Arab mabuk. Orang yang sedang sakaratul maut, dia mabuk, gak ingat apa-apa. Maka ada dua talqin. Talqin yang pertama ketika orang mau meninggal dunia, ditalqinkan sebelah kanan. Talqinkan sebelah kiri, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada keluarga yang kita cintai, keluarga terdekat kita, tidak ada ucapan yang terbaik kecuali membisikkan dengan pelan-pelan di telinga kanan dan di telinga kiri dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena saat orang meninggal dunia itu syaitan ada di sebelah kanan dan kiri. Dia menyerupai kedua orang tuanya. Kanan menyerupai ayahnya, kiri menyerupai ibunya. Dia mengucapkan kalimat la ilaha, tidak ada Tuhan. Hanya kalimat talqin yang dapat membantu dibisikkan dengan pelan-pelan kalimat la ilaha illallah kepada orang yang mau sakaratul maut. Karena inilah yang akan menghantarkan seseorang. Nabi menjamin. Makanya tadi saya bilang kalimat la ilaha illallah itu ringan dalam ucapan tapi berat dalam timbangan. Saya pernah pengalaman saudara saya meninggal dunia, koma 3 hari 3 malam. Persis pada hari Kamis memasuki malam Jumat ketika azan maghrib berkumandang. Dia kemudian sadar dan membuka matanya. Ayah saya sebelah kanan, saya sebelah kiri, teman-teman saya membaca surah Yasin. Dan dia sadar sebentar, bapak saya membisikkan kalimat la ilaha illallah. Saya pun dengan kalimat la berurai air mata. Dia sempat kemudian sadar, langsung mengucap kalimat la ilaha illallah. Azan berkumandang Allahu Akbar, dia meninggal dunia. Ayah saya nangis, saya juga menangis. Sedih karena ditinggalkan saudara, sedih karena ditinggalkan anak. Tapi ada kegembiraan di akhir hayatnya. Dia sempat mengucap kalimat la ilaha illallah. Seseorang meninggal dunia sesuai dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Semakin banyak dia berzikir, bisa jadi dia meninggal dunia dalam keadaan berzikir. Semakin banyak dia nyanyi-nyanyi, boleh jadi nanti meninggalnya juga nyanyi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jama'ana fi hadzal makan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan Nabina Muhammad ibn Abdillah Habibur Rahman wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mizan, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama menunaikan ibadah salat Isya berjamaah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun juga kepada keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau sampai kelak akhir zaman. Ada 4 hal yang dianjurkan oleh Rasulullah selama di bulan Ramadan. Dan ini yang sering kita baca baik di saat-saat menjelang berbuka
atau di saat-saat kita menunaikan ibadah salat sunat tarawih. Kalimat yang kita baca yaitu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ini yang sering dibaca di Bontang ini. Dalam hadis Nabi ada tambahan yaitu ya azimu ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir liz-zambal azim fa innahu la yaghfiru az-zambal azim illa al-azim. Bapak dan Ibu, kalau kita sering membaca ini, mari kita sejenak untuk memaknai kalimat-kalimat yang kita baca. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Kita membaca asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat ini ringan dalam ucapan tapi berat dalam timbangan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua di saat usia balik, maka yang pertama fa'lam annahu la ilaha illallah. Kewajiban yang mendasar, kewajiban yang pertama sebelum menunaikan ibadah salat 5 waktu, maka kita wajib lebih dahulu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu memohon pertolongan. Tetapi pertanyaannya, kenalkah kita kepada orang yang kita sembah? Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tetapi dalam ilmu tauhid kita belum mempelajarinya, sehingga ada ulama mengatakan la tasihul ibadah illa ma'rifatul ma'bud. Tidak sah amal ibadah seseorang, apakah itu salat 5 waktu, sebelum dia mengenal Allah yang dia sembah. Maka fardu ain, wajib mengenal Allah. Inilah yang diperjuangkan oleh Nabi. Beliau selama 10 tahun tidak lain yang beliau perjuangkan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. 10 tahun lamanya. Bayangkan, saking mengakar dan saking kemudian menghujam ke sanubari hati yang paling dalam. Salah seorang sahabat yang mungkin dalam pandangan sahabat-sahabat yang lain beliau orang yang kecil, budak jariah, Bilal bin Rabah. Tetapi kalimat la ilaha illallah itu menghujam dalam sanubari beliau, sehingga ketika ditindas dengan batu yang besar, disiksa beliau, tetap kalimat terucap ahad, ahad, ahad. Artinya apa? Beliau mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Nabi dan sahabat rela meninggalkan tempat kampung halaman di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Tempat yang dituju Madinah Al-Munawwarah, Taif yang dulunya. Mekah itu tempat mereka dilahirkan, dibesarkan. Mereka rela meninggalkan sanak famili yang berlainan akidah demi untuk memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Harta tidak dibawa, famili yang mungkin berlainan akidah mereka tinggalkan, bahkan diancam sekalipun, tetap kalimat la ilaha illallah menghunjam di dalam dada mereka masing-masing. Inilah yang diperjuangkan oleh Nabi. Kita diperintahkan oleh beliau agar memperbanyak asyhadu an la ilaha illallah di sepanjang bulan Ramadan.
Iman kita kadang naik, kadang turun. Iman inilah yang bikin kita berharga dalam hidup ini. Iman inilah yang dapat mengokohkan dan menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena naik dan turun, maka kita perlu untuk memupuk keimanan kita. Nabi bersabda, "Jadidu imanakum." Perbaharui, pupuk dan siramilah iman kalian, kata Nabi. Sahabat-sahabat kemudian bertanya, "Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana kami bisa memperbaharui keimanan kami, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Biqauli la ilaha illallah." Perbanyak oleh kamu, kata Nabi, mengucap kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu, tahlil itu penting. Kenapa? Karena itu memperkuat keimanan kita. Coba kita lihat orang-orang di kampung kita dulu. Kalau bertahlil la ilaha illallah sambil kanan, ke tengah dan kiri. Bukan tanpa makna. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Inilah diajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Inilah yang diajarkan sampai kepada Syekh Abdul Qadir Zilani, sampai kepada Zaini Ahmad Dahlan, sampai kepada Hashim Ash'ari, dan sampai kepada ulama-ulama Nusantara. Bukan kosong gelengan kepala itu. La ilaha illallah. Apa makna kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan kita? Hati kita memaknai la ilaha illallah, la wujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah. Kita tidak ada, diadakan oleh Allah. Nanti tidak ada di dunia, nanti di hari kiamat, di Yaumal Ba'as, Yaumul Bangkit, diadakan kembali. Adanya alam ini yang disebut makhluk, dari yang terkecil sampai yang terbesar, namanya makhluk Allah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Dia yang mengadakan kita. Makanya saat bayi lahir itu yang diazankan sebelah kanan dan diiqamatkan sebelah kiri, dan terakhir kalimat yang diucapkan la ilaha illallah. Atas kalimat ini kita di awal hidup. Dengan kalimat la ilaha illallah kita hidup. Dengan kalimat la ilaha illallah saat kita nanti meninggal. Wa 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin. Saat nanti meninggal dunia, mudah-mudahan dengan kalimat la ilaha illallah. Saat dibangkitkan kelak nanti di hari kiamat pun juga kalimat la ilaha illallah. Kalimatnya ringan diucapkan, tapi berat dalam timbangan. Maaf, orang tidak akan bisa masuk surga tanpa kalimat la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu kalimat la ilaha illallah. Maka penting, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau orang di saat-saat detik kematian, namanya disebut sakaratul maut. Sakara itu maknanya dalam bahasa Arab mabuk. Orang yang sedang sakaratul maut, dia mabuk, gak ingat apa-apa. Maka ada dua talqin. Talqin yang pertama ketika orang mau meninggal dunia, ditalqinkan sebelah kanan. Talqinkan sebelah kiri, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada keluarga yang kita cintai, keluarga terdekat kita, tidak ada ucapan yang terbaik kecuali membisikkan dengan pelan-pelan di telinga kanan dan di telinga kiri dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa?
Karena saat orang meninggal dunia itu syaitan ada di sebelah kanan dan kiri. Dia menyerupai kedua orang tuanya. Kanan menyerupai ayahnya, kiri menyerupai ibunya. Dia mengucapkan kalimat la ilaha, tidak ada Tuhan. Hanya kalimat talqin yang dapat membantu dibisikkan dengan pelan-pelan kalimat la ilaha illallah kepada orang yang mau sakar tubuh. Karena inilah yang akan menghantarkan seseorang. Nabi menjamin. Makanya tadi saya bilang kalimat la ilaha illallah itu ringan dalam ucapan tapi berat dalam iman. Saya pernah pengalaman saudara saya meninggal dunia, koma 3 hari 3 malam. Persis pada hari Kamis memasuki malam Jumat ketika azan maghrib berkumandang. Dia kemudian sadar dan membuka matanya. Ayah saya sebelah kanan, saya sebelah kiri, teman-teman saya membaca surah Yasin. Dan dia sadar sebentar. Bapak saya membisikkan kalimat la ilaha illallah. Saya pun dengan kalimat la berurai air mata. Dia sempat kemudian sadar, langsung mengucap kalimat la ilaha illallah. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia meninggal dunia. Ayah saya nangis, saya juga menangis. Sedih karena ditinggalkan saudara, sedih karena ditinggalkan anak. Tapi ada kegembiraan di akhir hayatnya. Dia sempat mengucap kalimat la ilaha illallah. Seseorang meninggal dunia sesuai dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Semakin banyak dia berzikir, bisa jadi dia meninggal dunia dalam keadaan berzikir. Semakin banyak dia nyanyi-nyanyi, boleh jadi nanti meninggalnya juga nyanyi juga. Maka kalimat la ilaha illallah ini penting dalam kehidupan kita. Satu, la wujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Yang kedua, la hayyata illallah, tidak ada yang hidup kecuali Allah. Kita hidup karena Allah menghidupkan kita. Allah kasih roh sehingga kita bisa bergerak. Saya bisa bergerak, bisa berbicara karena ada roh. Roh itu rahasia Allah. Dulu orang-orang kafir Quraisy bertanya dengan Nabi, yas'alunaka 'anir ruh. Lalu kemudian Jibril menyampaikan wahyu. Qul, katakan wahai Rasulullah, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sampaikan kepada mereka bahwa roh itu urusan Tuhan. Tidak ada kehidupan kecuali Allah yang menghidupkan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menghidupkan kita. Kembali kita ada kematian, maka kita ingat hakikat hidup Allah yang memberikan kehidupan. Yang ketiga, la ilaha illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita malam ini bergerak karena Allah yang menggerakkan hati kita. Kita diberikan hidayah oleh Allah dan kita bisa menunaikan ibadah salat Isya dan akan disambung salat tarawih. Kalau tidak kekuatan yang diberikan oleh Allah, kita tidak akan disambung. Oleh karena itu kita sebagai hamba, maka kita daim mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Inilah kalimat, yaitu kalimat tauhid yang kita dianjurkan membaca. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu makna sebahagian kalimat la ilaha illallah. Yang terakhir, saya tidak menyambung yang kedua, ketiga dan yang keempat. Yang pertama saja, yang terakhir. Keuntungan orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah, meskipun lama dia dalam api neraka, nanti Allah perintahkan malaikat, cari dari hamba-hambaku yang mereka dalam api neraka, yang pernah seumur hidup dengan keyakinannya dia sempat mengucap kalimat la ilaha illallah, ambil dia, bersihkan dia, masukkan ke dalam surga. Jadi kapanpun orang muslim dia tidak melaksanakan sholat 5 waktu, dia transit di mana, di neraka, tapi kalau masih ada kalimat itu pernah terucap, kalimat la ilaha illallah, dia bakalan masuk
surga. Inilah ringan dalam ucapan tapi berat dalam timbangan. Nasib kita nanti di akhirat apakah surga dan neraka tergantung dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau ini kita jalankan dalam keimanan dan keyakinan sesuai kemudian melaksanakan syariat Islam, insya Allah dengan kalimat itulah kita hidup, dengan kalimat itu kita mati, dan insya Allah nanti dibangkitkan dengan iman dan juga masuk ke dalam surga beserta dengan iman. Mudah-mudahan kita dikuatkan batin kita, sanubari kita untuk selalu mengingat dan berta'alluq hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetap berkeyakinan, berikhtiar, berusaha, berdoa, lalu kemudian jangan lupa hati selalu bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya pandai berencana, namun Allah lah yang menentukan segala-galanya. Apapun keberhasilan kita tidak lain atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat menjaga keimanan kita dari sejak ini hidup kita sampai kelak nanti di akhir hayat kita membawa iman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.